Bukan kampus yang membedakan kawan, tapi tikus-tikus kampret yang disalahkan kawan. Dengeran ngomong apa dia? Enggak. Sah. Yang melindungi oligarki dan para orang-orang korup. Entahlah semuanya. Sah. Pesulap merah mengatakan Ibu Ida Dayak hanyalah sekedar dukun. Sejak kapan gue ngomong kayak gitu? Sah. Jangan so jago Marcel Radival. Pesulap merah. Dukun merah. Jomang. Santuy people. Iya. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok In in here, here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Yo. Ya. Rame ini Papi Culo atau Jeffrey Nicole ya, yang dikenal dengan Papi Culo, ikut demo kemarin malam di depan gedung DPR bersama para mahasiswa. Ya. Salfoknya biasanya public figure muda ya enggak, itu kayak cenderung untuk tidak peduli gitu dengan perpolitikan duniawi gitu kan. Tapi ini ikut nyemplung gitu, bahkan sempet ikut orasi gitu. Berarti kan ini menunjukkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sampai Papi Culo ikut turun. Cuman agak disayangkan karena sebenarnya ini posisi gedung DPR itu nanti kita lihat ya, yang sedemikian rupa sampai itu yang di depan tuh nggak akan kedengeran. Jadi kayak kasihan gitu, aspirasi teman-teman kita tuh udah nggak akan didengerin juga gitu. Iya. Tapi untunglah Papi Culo ikut, minimal jadi banyak exposure yang menangkap gitu kan. Jadi bisa jadi perhatian nih, syukur gitu kan. Public figure lainnya yang bisa ikut juga gitu, nyemplung gitu kan. Biar pemerintah sadar, tolonglah langsung meluncurnya. Yang pertama, Cus. ini sempat diinterview nih sama seseorang wartawan. Jeffrey Nicole demo tolak UU Ciptaker. Cek people. Play. Bang izin bang, media bang. Harus tetap benar bareng rakyat aja sih sebenarnya. Apa sih? Lu punya kecewa apa dengan DPR? Buat rekan-rekan media, harap tenang, harap tenang, nggak berlawan-lawan, terbuat tahu semuanya harap tenang, kita hormati, beri lagi ke barisan kawan-kawan. Kalau untuk menghargai beliau, kita balik ke barisan kawan-kawan. Mereka itu perwakilan siapa? Tujuan kita hari ini datang ke gedung DPR untuk menyuarakan dan menyambungkan secara keseluruhan. Gokil. Bukan kampus yang membedakan kawan, tapi tikus-tikus kampret yang disalahkan. Gila, pagarnya tinggi banget ya. Tinggi banget. Kadang aku salfok ngeliat nih loh, jauh gedung utamanya jauh dari jalan raya gitu kan. Jauh dari gerbang. Dari gerbang, terus gerbangnya setinggi itu. Ya. Kok didesain untuk jaga jarak gitu? Terkesan ya, didesain untuk jaga jarak. Sepertinya nanti akan ada demo gitu kan. Suatu saat nanti akan ada demo-demo, jadi kita desain yang tinggi gitu. Kok terkesannya seperti itu gitu ya. Intinya tadi Jeffrey Nicole bilangnya ya dia sama kayak mahasiswa yang lagi demo gitu tentang apa? Ya satu tujuan demo gitu. Ya. Kalau untuk nanya-nanya lu detail tujuannya gua gimana, cari aja di Google. Udah banyak gitu kampanye dia gitu. Sampai yang bikin salfok akhirnya beneran turun gitu. Iya. Nggak cuma ini, ada aksi lempar tikus kalau nggak salah meluncurnya. Itu tadi yang dilempar dia. Yes, dari awal. Ninyo. Ya. Jeffrey Nicole ikut aksi dalam demo menolak Perpu kan, Ciptaker itu kan. Nah di sini yang bikin salfok waktu dia preparation sampai akhirnya ngelempar apa, bangkai tikus atau apa gitu ya. Entah. Ceki people. Play. Akan ada orasi dari perwakilan dari Unisma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Dimasukin ke payung, wabarakatuh. diikat biar ada gagang pegangannya ya. Kawan, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang kuat. Kawan-kawan, saya perwakilan dari Persatuan Mahasiswa Tangerang. Hari ini telah jelas kawan-kawan, pendiri kita di sini, musuh kita hari ini bukan organisasi yang berbeda kawan-kawan, Anjir merinding aku. bukan almet yang berbeda kawan-kawan, bukan kampus yang berbeda kawan-kawan, tapi tikus-tikus kampret yang disalahkan. Dengeran ngomong apa dia? Enggak. Turut berduka cita ngentew gitu. Oh iya. Turut berduka cita ngentot gitu ya, kurang lebih lah ya. Tapi nih Nyo, ada komenan yang menarik nih Nyo, dari Edi Susanto.
Orang yang sudah punya uang sudah sibuk dengan rutinitas, tapi mau turun. Bahwa negara lagi tidak baik-baik. Yes. Masyarakat harus ikut pantau kerja mereka. Yes, itu aku sepemikiran. Ini Jeffrey Nicole kan bisa dibilang ya orang udah punya duit, Iya. punya kesibukan, punya ketenaran, Iya. tetap mau turun. Iya. Berarti kan Konoha sedang tidak baik-baik saja. Mana dia turun begini tuh ibaratnya mempertaruhkan karirnya. Iya. Minimal di mata brand-brand gitu kan. Wah, dan nyenggol-nyenggol pemerintah nih, ikut terlibat dalam politikan pemerintah nih. Iya. Di sisi yang kontranya. Iya. Ini enggak yang cuman gue pengen ikut ya. Enggak, ada karir yang dipertaruhkan di sini gitu. Sama salfoknya itu, Mang. Apa Ya tuh? mungkin karena dia satu-satunya selebriti di situ Yang gitu ada di ya. situ, Nih bang, lu bang gitu. Iya. Jadi tapi bagus ya. Jadi ada yang ngelit gitu. Iya, jadi nggak sesukanya aja ya. Jadi demonya tuh nggak yang wah ngalor ngidur bener. Iya, Jadi iya, ada iya. yang ngelit gitu. Bagusnya tuh. Ada lagi nextnya. Next, Nah ini tampak depan waktu dikerumunin. Tadi kan kalingan tuh, bungkusan apa nih, ceki people. play. Tuh tikus bener. Menunjukkan kalau tikus kan sebagai apa ya, ditujukan simbol korupsi gitu Iya. kan, koruptor. Tuh tikusnya, tikus putih tapi. Iya. Yang baru meliput, yang megang bendera boleh ke depan. Yang megang bendera dari perwakilan dari pimpinan Ini tikus kampus. putih yang biasa buat ini ngasih makan burung hantu kayak gitu-gitu. Bendera. Sebentar. Udah mati. Tahan dulu kawan-kawan. Udah mati. Oke. Yang megang bendera semua ke depan. Teman-teman. Wah ini wartawan pada standby. Oke. Satu. Bendera. Teman-teman yang megang tikus di depan, sabar dulu ya. Kita tahan dulu. Tahan dulu, ada orasinya juga Nyom meluncur. Cus, Nih, bawa Iya. payung hitam. Wah kayak mafia setelannya nih. Ceki people. play. Itu cuma mau ngapain? Berduka cita atas matinya nalar dan kemanusiaan. Yang di dalam sana bukan manusia tapi tikus-tikus. Yang melindungi oligarki dan para orang-orang korup. Entahlah semuanya. Para berduka cita. Makan tai semuanya. bagus. Di sini sih pada salvo kayak gini. Nathan versi dunia nyata. Jujur aku nggak tahu kenapa disebut Nathan, ada filmnya Ada kah? Nathan sama siapa? Nathan sama. Aduh lupa aku. Pokoknya dia namanya Nathan aja. Judul filmnya juga ada Nathan-Nathannya. Tentang demo juga. Nggak tahu. Oh, pokoknya Kayak gitulah ya. tentang cowok berandal. Oh, ini cocok. Makan tai lu semua. Ada lagi nih, nextnya yo. Next. Nih yo. Ya. Ini Twitter ya. Jadi memang sudah nge-tweet nih dari tanggal berapa? 5 April 5 ya. April, 2 hari lalu. Mending kita semua demo serentak dah habis puasa. Katanya tuh udah nggak bisa didiemin lagi nih dari kemarin. Ada aja tingkahnya para pejabat. Oh, Jeffrey Nicole udah gedek banget ngeliat pejabat sepertinya ya. Karena Itu memang- dia ngomentarin yang itu ya, yang NMAX kemarin tuh. Iya. Emang blok emang. Nah ini kan nih dia bikin di story kan ya, untuk kalian para tikus-tikus yang melindungi oligarki dan orang-orang korup, makan tai lah semuanya katanya. Itu dikasih caption juga, terima kasih apa tuh tadi. Nah ini dia nge-repost akun-akun yang nge-highlight Jeffrey Nicole ya. Iya. Nah ini Payung hitam simbol berduka atas matinya nalar dan kemanusiaan iya katanya. emang blok emang. Nih yo, aku pikir kan oh ya sekalian konten gitu dia kan. Iya. Tapi di TikToknya Hah? nggak ada dia konten tentang demo. Jadi pure pengen ikutan demo aja gitu. Iya. Pengen istilahnya ya gue pengen bareng sama rakyat gitulah ya kali ya gitu. Tapi Nyoh, Iya. aku agak gimana ya ngelihat struktur gedung DPR itu kayak kasihan gitu kepada yang demo meluncur nih. Cus. Nih Nyoh, nih jauh ya jarak masa orasi sampai ke dalam gedung. Mana nih? Orasinya di sini Nyoh. Gedungnya di sini. Ya Allah. Ya Allah jauh banget anjir. Udah gitu beton kan tebel semua.
Kayak kasihan Gila. gitu. Kayak jadinya aduh. Emang Ini kantor DPR kan ya? ya, Dewan Perwakilan Rakyat. ya, Tapi tidak mau mendengar suara rakyat iya, karena jauh gitu, gimana mau denger? iya. Mungkin dari dalam ada ribut-ribut tuh tahu Gitu. apa? Gitu loh. Iya. Kayak yang aku heran nih, kenapa didesain untuk sulit diakses sama rakyat? Apakah itu loh yang tadi aku bilang? Apa udah Prepare. wanti-wanti gitu? Kalau kerjaan kita nih kayaknya nggak akan beres nih, kayak bakal di demo nih. Daripada itu jauhin gitu. Mm-mm. Kan yang di dalamnya mungkin lagi pada asik buka bersama gitu kan. Iya. Kalau di sini pagarnya nih, jaraknya Iya, nih, oke lah nggak? ya. Diluasin jadi gedungnya. Ini sengaja banget gedungnya Jauh taruh di belakang gitu. banget. Buat apa lu ini lapangan gara-gara buat main futsal anjir? Buat lomba balap karung kalau 17-an. Kan nggak gitu, tolonglah. Nah, ini nih. Ada komentar dari Adinda Faur. Yang kerja di sana pernah nggak dengar kalimat "alah paling juga capek sendiri mereka"? Iya Kayak sih. gitu, jadi memang sengaja didesain untuk tidak bisa mendengar aspirasi masyarakat. Nanti kalau misalnya udah kita pengen didengar terus dirusak pagernya, nanti kita dibilang anarkis. Giliran pemilihan mah, siap kami akan mendengarkan. Ya, pilih saya ya, pret tai sekebon. Sekarang Ciptaker ini kan. Tapi kita meluncur ke nextnya. Next. Jadi nggak cuma demo. Ternyata nih Jeffrey Nicole juga beberapa hari lalu nge-tweet katanya tuh, dia nanya kapan sih Mario Dandi bebas gitu kan. Nah ini nih, Mario Dandi kapan keluar penjara gitu, nongkrong di mana biasanya Doi? Mungkin positif thinkingnya aja mau diajak kenalan, diajak konten bareng gitu, Atau diajak kering, adu tinju gitu, biar Iya. lebih abdol. Itu lebih enak gitu kan. terakhir kan dia sama hatersnya kan di ring tinju kan. Digibeng ulu hatinya. Kalau aku sih udah pasti dukung Jeffrey Nicole. Ya iyalah, ngapain juga dukung Mario Dandi? Buat apa? Gitu. Kan dia katanya udah ada basic kemarin kan yang di video. Mario Dandi, Aduh, iya. sampai kedorong tuh kan. Bisa harusnya. Iya. Lebih enak di ring tinju. Jadi kalau ada wasitnya gitu kan, jelas betul. gitu. Ada tanda tangan di atas materai kalau no hard feeling gitu. Yes, betul. Tapi kok Salfok Papi Culo, nice, mantap. Nextnya Next. Nih ada obrolan yang dilakukan oleh Papi Culo dan juga salah satu mahasiswa yang ikut demo ya. Nih ada caption, Jeffrey Nicole ikut aksi bersama mahasiswa untuk menuntut pencabutan UU Ciptaker. Ceki people. Play. Mardika, hari ini gua udah sama Jeffrey Nicole, yang sudah ada di tempat lokasi aksi di lokasi DPR. Nah, hari ini gua mau nanya Jeffrey Nicole, Jeffrey, gimana aksi hari ini? Aksi hari ini baru bermula dari sini karena diserahkan dari masyarakat. Jadi menurutku aksi hari ini bakal lebih besar lagi di DPR. Menurut gue bakal ada yang lebih gede lagi. Karena dari sini baru mahasiswa doang kan. Iya. Belum lihat ada buruh sih. Ya. Belum semuanya, belum ada buruh, LSM dan segala macam belum juga. Oke, sip. Kalau menurutku Mas Jeffrey, menurutku kondisi negara hari ini kayak gimana sih sampai akhirnya masyarakat harus turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi? Kalau sampai masyarakat harus turun berarti udah kacau. Udah kacau berarti ya? Kenapa harus turun gitu masyarakat? Oke, berarti intinya masyarakat kenapa harus turun, berarti negara udah krisis, udah kacau, dan masyarakat semua elemen harus turun gitu ya? Harus ditengahin ya. Oke, siap kalau gitu. Ada yang mau disampaikan buat teman? Ya, mungkin ada yang disampaikan Bang Jeffrey buat teman-teman mahasiswa, LSM, masyarakat dan segala macam. Beraniin aja kalau mau ngelawan, lawan aja lawan. Udah, itu aja. Oke, thank you Bang Jeffrey. Nunduk lagi. Apa katanya? Beraniin aja kalau mau ngelawan lawan aja katanya tuh kan. Ya Gila. jangan takut dibungkam gitu. Tapi mungkin UU Ciptaker ini sejujurnya aku nggak baca detail, aku nggak Iya. tahu isinya apa kan. Iya. Tapi kalau ngeliat reaksi seperti ini dari teman-teman mahasiswa dan LSM, teman-teman buruh dan masyarakat intinya mah ya, berarti bisa disimpulkan ya menurut Mamang loh. Iya. Hasil UU Ciptaker yang baru ini merugikan rakyat atau merugikan para buruh biasanya atau pekerja-pekerja yang terdampak gitu Iya. kan. Biasanya kalau ada yang dirugikan ada yang diuntungkan. Siapa tuh? Siapa yang diuntungkan dari UU Ciptaker ini? Yang di dalam kali, Mang. Tentu saja pengusaha. Itu pusing anjir, pusing. Respect buat Papi Culo, Buat Jeffrey Jeffrey Nicole. Nicole. Dan kita tunggu nanti Mario Dandi sekian tahun lagi ya.
Ya pokoknya kita tunggu dah kalau Tapi kan sebelum disamperin Jeffrey Nicole udah disamperin dulu sama papanya David kan? Oh iya bener. Kalau nggak ini aja komboan tag team gitu gantian. Soalnya kan Rolling katanya gitu. nanti mau dijemput pas waktu keluar langsung dijemput langsung sama papanya David. Diketekin. Kemana mana? Gitu kan. Jak gitu kan. Tolonglah. Respect. Yes. Next aja. Next. Melanjuti kasus soal NMAX yang berjumlah 249 unit ya, yang warnanya merah-merah semua seperti warna partai gitu kan. Ada klarifikasi atau ada fakta sedikit yang dibongkar, nanti disusul dengan klarifikasi Bupati kalau nggak salah. Coba kita lihat cek people. Play. Kebijakan aneh Bupati Wonogiri dalam 1 menit. Bupati Wonogiri bagi-bagi motor NMAX ke 294 kades dan lurah. Total anggaran yang keluar sampai 9 miliar. Emang beli NMAX tuh kebutuhan mendesak ya? Padahal masih banyak masalah yang lebih mendesak di Wonogiri. Contoh, masih ada 280 km jalan rusak parah, angka kemiskinan yang naik akibat dari pandemi COVID. Belum lagi 16.000 lebih rumah nggak layak huni. Daripada beli NMAX, mending buat rakyat nggak sih? Padahal motor dinas kades sebelumnya itu Supra 125 cc. Mantep juga ya upgrade motornya. Katanya pemilihan motor ini udah kesepakatan bareng biar kinerja kades bisa maksimal. Karena jalan di daerah Wonogiri itu terjal dan berbatu. Gak sekalian beli motor trail aja. Terus ini warna NMAX kenapa merah sih? Apa karena Bapak bagian koalisi Partai Merah? Karena jalan terjal dan berbatu, ya jalannya dibenerin. Betul, kenapa harus motornya yang dibeli baru? Kalau lu beli motor baru yang enak lu. Yang lewat jalan kan gak cuma lu. Dari mana korelasinya beli motor baru sama kinerja gitu? Itu sama kayak gini, Mang. Sakit kepala, kepalanya yang diganti. Iya. Bukan sakitnya yang dihilangin. Tapi kalau untuk ini, kepalanya lagi sakit nih. Kepalanya harus dicopot, diganti yang baru gitu. Tapi ada klarifikasinya Nyo, meluncur. Just. Malam Sabtu agak pinggir jurang, gak apa-apa. Klarifikasi Bupati Wonogiri soal bagi-bagi motor, namun jalannya masih banyak rusak. Kalau klarifikasinya nih, ada alasannya nih. Logika dibalik semua ini, jangan nganggap rem, jangan emosi, cek-cek people. Play. Bupati, jadi diskusi publik yang berkembang saat ini adalah bahwa motor dinas elit tapi jalanan sulit begitu. Banyak jalan di Wonogiri yang masih rusak dan juga penerangannya kurang. Kemudian jika Pak Bupati bilang ini untuk mobilisasi kades dan lurah supaya lebih gampang kemana-mana gitu ya Pak tugasnya. Kenapa harus dengan motor NMAX? Kenapa tidak motor trail saja yang lebih mobilisasi kemana-mana begitu Pak? Kaitannya dengan kualifikasi jalan rusak, kita semua paham bahwa jalan itu ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Jalan kabupaten kami ini sepanjang 1038 kilo sudah dalam kondisi kita lakukan perbaikan semua. Kalau di jalan-jalan rusak, kalau data di kami adalah di jalan provinsi. Jadi mohon klarifikasi kepada publik, jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Wonogiri, menurut data kami, jalan kabupaten 98% dalam kondisi baik. Oke. Terus kalau jalannya baik ngapain ganti motor? Nah. Kan katanya waktu ditanya ganti motor karena jalan rusak. Iya. Terus dikomparasi, ini jalan masih rusak, ngapain ganti motor? Enggak, jalan sudah baik. Terus ngapain ganti motor? Ngapain gimana? ganti motor? Ngapain? Blok. Kalau masalah NMAX dan yang lain, kita semua paham bahwa dalam proses pengadaan tentu tidak ada menyebut merek dan yang lain. Ini proses dari bagaimana usulan dari para kepala desa mendapatkan kendaraan matic untuk mempermudah apa yang menjadi tanggung jawab beliau-beliau, rekan-rekan kepala desa dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan, fungsi-fungsi koordinasi, fungsi-fungsi yang lain, dan pada akhirnya kerja dan kinerjanya bisa berjalan lebih baik. Ada telepon sekarang. Ada yang namanya teknologi smartphone. Iya. Smartphone. Udah ada video call juga, Video bisa. call. Percuma fisiknya sampai lokasi tapi isi kepalanya tidak gitu kan. Kalau ditanya nggak nyebut merek, iya nggak nyebut merek. Kalau bilang Matic masih banyak kok Matic yang lebih murah daripada NMAX. Gitu kan. Kenapa? Apa mau touring buat buka bersama? Jadi kayak terlalu membagongkan gitu kan. Pusing, aku pusing nih. Nih ada dari user nih, Jalan Jati Serono, Slogo Himo,
Purwantoro sudah lama bertahun-tahun masih banyak yang berlobang. Tuh masyarakatnya Pak yang bilang Pak. Iya. Masyarakat yang bilang. Bapak gimana? Tuh ini jangan sampai nanti rakyat-rakyat apalagi masyarakat Bapak ngeprotes dan ngajuin Pak Mahfud lapor, Bapak KPK lapor. Tolong dong diperiksa. Kan kalau bersih mah nggak apa-apa namanya diperiksa. Kayak kita cek kesehatan kan nggak usah nunggu sakit. Betul. Ya nggak? Cek aja dulu gitu. Siapa tahu kan. Gitu. Kenapa tolong Tuh kan sama Bang, ada komen nih. Yang mana? Bawah nih. Dari 2821. Kenapa nggak Muse aja? Ya kalau perkara Matic bukan karena jalan rusak mah ya mau yang paling murah aja gitu. Iya, kan yang penting Matic. Yang kayak gini biar apa? Biar weekend bisa dipakai anak-anak ya, motor-motoran gitu, ngapel gitu. Biar bisa jemput ceweknya nggak lagi di depan gang begitu. Karena motornya sudah Mac nih bos gitu. Tolonglah ya. Ngerti Bapak? Ngerti? Tolong. Gak masuk akal sih apa maksudnya alasannya nggak masuk akal. Bapak harus cari alasan lain nanti menghadap ke Kompas TV tadi apa Metro gitu kan. Metro. Tolonglah. Kita next aja ya pusing. Next. Yo. Yes. Next ada Firdaus yang nggak ngerti. Pokoknya dia nyerang pesulap merah. Cek people. Play. Aduh Marcel Radival, pesulap merah, udahlah jangan banyak-banyak pembelaan. Aduh lu ngecil-ngecilin Bu Ida lagi, segala dia Bu Ida ilmunya urut biasa apa segala. Udah jangan cari pembenaran, lu nantangin lagi orang Dayak minta diongkosin mau ketemu siapa saja. Laga lu Marcel bocah bau kencur. Udah Marcel, lu tuh udah berapa kali? Gua omong-omong udah berapa kali. Lu tuh aslinya penakut. Jangan sok-sok nantangin suku orang. Provokasi lu, sukuisme rasis. Jangan begitu ya Marcel, tobat sebelum terlambat. Jangan sok jago, di atas langit ada langit. Jangan sok jago Marcel Radival. Pesulap merah. Dukun merah. Ya, jangan sok jago, makasih. Padahal yang menggiring opini Marcel nantangin suku dia loh. Iya. Dari statementnya dia. Karena aku ngelihat di postingannya Marcel muncul. Cus. Marcel aja posting begini daripada dijadiin fitnah terus ya udah nih gue bahas Ida Dayak katanya tukang fitnah dan berita hoak bangsrat katanya itu kan sejak kapan saya bahas Ida Dayak tuh Marcel aja nanya sejak kapan gue bahas Ida Dayak nih baru video ini saya bahas Ida Dayak katanya tuh kan baru di sini gitu kan Ninyo di account YouTube-nya postingan terakhirnya aja nih stop hoak dan fitnah pesulap merah dan Ida Dayak tidak ada masalah gitu. Kita lihat video yang tadi meluncur Cus. Cek people. Play. Gua ketemu juga belum sama Ida Dayak. Gua kenal juga enggak. Membahas sedikit pun tentang Ida Dayak juga kagak. Tiba-tiba kok ada narasi pesulap merah mengatakan Ibu Ida Dayak hanyalah sekedar dukun. Sejak kapan gua ngomong kayak gitu? Padahal isi videonya cuma sambungan-sambungan video gue, terus dia ngomong seenak jidat tanpa adanya bukti sama sekali. Anehnya, masyarakat Indonesia percaya loh sama berita sampah kayak gitu. Itu kan miris. Itu membuktikan sumber daya masyarakat Indonesia masih banyak banget yang di bawah rata-rata. Percaya sama fitnahan tuh parah loh. Buktinya aja nggak ada, parah. Pantesan aja. Banyak masyarakat Indonesia yang masih suka ditipu dan dibodoh-bodohin sama dukun. Gini sih menurutku ya. Boleh mau clickbait biar rame itu boleh, tapi mbok ya jangan menyimpang banget gitu isi kontennya dengan fakta di lapangannya gitu. Boleh misalnya isinya emang nggak ada misalnya nggak ada yang bahas maksudnya pesulap merah nggak ada bahas tapi judulnya misalnya ya itu oke lah, tapi kalau misalnya kontennya dibuat sampai dari sambungan-sambungan terus digiring itu salah. Kayak lucu gitu. Aku tuh heran gitu. Kenapa? Ya kan balik lagi yang aku bilang, itu mah udah ada marketnya. Iya. Kenapa kok orang kok ada ini nih. Ada ibu Ida Dayak nih viral nih gitu kan, bisa nyembuhin yang patah tulang. Pokoknya yang tentang pertulangan gitu. Terus ada rame. Ya udah gitu. Iya. Kok ada yang kepanasan gitu ya. Kenapa kalau memang balik lagi ke persoalan, kalau emang lu nggak percaya ya udah gitu ya, berobatnya ke yang lu percaya aja, lebih percaya medis ya udah gitu. Kenapa kok kayak kepanasan terus ya lu harus ikutin gitu, kesannya jadi seperti itu gitu. Tolonglah, si Marcel sendiri aja yang tukang bongkar-bongkar dukun palsu kayak ya udah itu dukun patah tulang sama kayak dukun beranak gitu kan. Ya udah gitu.
Itu bukan penipuan yang kan balik lagi dari awal juga si Marcel bilang fokusnya dia tuh dukun-dukun yang nipu, menggandakan uang lah, terus panglaris lah, terus bisa mindahin penyakit lah, kebal lah. Kenapa gue sukses semua gitu? Enggak. Terus kayak Samsudin lah, nyari-nyari ini apa namanya, mustika. Iya. Tolonglah bedakan mana dukun penipu, mana dukun tradisional gitu. Karena aku heran gitu, masih aja ada yang kayak percaya lagi gitu kan. Terus ini ada yang kepanasan ngelihat Ibu Ida rame gitu, kayak ya udah marketnya ada market masing-masing. Itu ibarat kayak supermarket, biasa beli supermarket terus kepanasan ngelihat ada pasar tradisional rame gitu. Wah itu nggak higienis, itu barang-barang gitu. Ya udah biarin kan marketnya masing-masing gitu. Hei Anda, blok gitu kan. Ini Marcel difitnah, berita hoa, kasihan dianya aja bilang gue ketemu aja belum, kenal si Marcel juga ya. enggak, bahas juga enggak gitu. Itu bisa orang-orang yang terlalu apa ya, dia terlalu pro sama tradisional, ada juga terlalu pro sama medis, beradu dah tuh berdua tuh terserah dah, pusing. Padahal sesimpel ya udah. Ya masing-masing, apa susahnya sih masing-masing, heran aku mah ya Next nih daripada pusing mending ini nih, kasihan seorang WNA ingin ambil alat bantu pipis di Bea Cukai, dipersulit. Ceki people. Play. Ini nih aku ngambil alat kencing aja di Bea Cukai, dipersulit dan tidak dikasih. Itu boleh ini ya? dapat gratis kiriman dari negaranya, dibantu oleh negaranya. Sedangkan dikirim udah nyampe di Denpasar, di kantor pos, malah disuruh ngurusi ke kementerian. Kalau bisa dihubungi tidak apa-apa, di sana nggak bisa dihubungi. Enggak, kasihan orang kayak gini. Ini butuh untuk alat kencing, sama Bea Cukai dipersulit, barang udah di depan mata. Kasihan sekali. Kan udah lihat dijelasnya itu. Kalau dari narasi yang tadi ini ya, apa namanya di video ini ya, itu diberikan gratis sama negaranya. Dikirimin. Karena mungkin di negaranya WNA ini itu ditanggung, disabilitas ditanggung gitu kan. Oke lah, dikirimin. Karena berhubung beliau lagi ada di Bali gitu kan. Udah sampai di sini dimintain birokrasi yang sulit. Apakah yang sulit itu yang dimaksud adalah uang nanti gitu? Kan kasihan dikirimnya aja gratis gitu kan. Atau bisa jadi juga dari keluarganya yang sana mengirim gitu. Orang lah disabilitas begini loh, alat bantu kencing, bukan dikirimin barang yang buat dijual lagi, bukan alat bantu pipis loh ini. Hei, Bea Cukai, tolonglah ya, tolong pusingnya pinggir jurang emosi today malam ini. Kita next aja. Kita tutup emosi jiwanya dengan ini sebelum kita ke apa namanya intermezzo. Viral pengendara Avanza ketahuan mencuri di minimarket sampai dikejar ojol. Mobil dong Avanza anjir. Masuk minimarket nyuri. Nih videonya nih. Ada maling Indomaret, maling belanjaan, malingnya di Pulau Gebang, tangkapnya di Bekasi. Anjir. Jauh banget, dibabakan tuh, jauh banget cok, tapi pakai mobil. Tuh, larangan ya, larangan dong. Kok naik bu? Ibu pakai helm aja. Pada keserempet pak. Jangan langsung keluarga aja, soalnya bapak yang sama yang lain kan masih masuk gigi mundur bang. Kantor polisi aja. Belanjaannya banyak bang. Ini langsung lihat. Tuh, buset. Ya salah. Nih, yang di malingin itu. Gila. Oh, mundur. Ada ya. Ini, aduh nih videonya lagi nih. Diki. Punya mobil loh Nyo. Jual aja mobilnya. Jual, beli minyak tuh berapa liter tadi. Aku langsung nangkep modusnya kenapa bisa kayak gini. Karena daerah Bekasi mungkin udah sama kayak Jakarta, nggak ada kantong belanja mungkin ya.
Nah, gimana mau pakai kantong belanja? Oh enggak, saya bawa mobil. Simpan. Tidak balik-balik. Kabur, maba. Untungnya ada teman-teman ojol yang ikut ngawal. Itu jaraknya jauh loh, Pulau Gebang ke Bekasi loh gitu. Dikejar rame-rame, akhirnya kena di Bekasi. Gila. Gimana atuh? Mobil doang elit. Bayar belanjaan sulit kayak begini. Tapi itu pertanyaanku, dia yang pakai helm itu siapa? Nggak ngerti. Di dalam mobil pakai helm? Nggak ngerti. Entah ojol yang ngawal atau memang dua-duanya nih, sindikat nih berdua nih. Pakai helm biar apa tahu gitu, biar nggak digebugin apa kayak gimana, nggak ngerti. Pokoknya mah pusing nyoh. Pusing nggak? Pusing. Intermejo aja kali kita. Iya. Intermejo meluncur. Cus. Intermejo kita buka dengan ceki people. Play. Isep terus aja, isep terus jempolnya, isep terus. Yang berlucunya tadi kepalanya begitu-begitu. Isep terus aja jempolnya Pak Kumis. Malu Pak Kumis nih. Kalau itu kepalanya kenapa begitu, gemes banget. Mungkin dia happy ngisepin jempolnya. Tolonglah, Meng, mau. Next ya. Next. Apa nih? Apa tuh? Ceki people. Play. Wah, lagu estetik. Estetik bikin slow mo. Wah, aku mau sih itu, Mang. Padahal itu cocok. Aku mau, Mang. Itu lucu banget. Yang ini berasa jadi singa langsung iya, ya. Wah, jadi harimau gitu. Mau. Gemoy? Mau. Next ya. Nextnya ini gemoy juga nyo, tapi kayaknya bukan kucing nih. Apa? Ceki people. Play. Ditimbang. Suaranya kayak meja digeser ya. Mau naik juga yang satu mereka. Oh, itu naik sendiri. Ya Timbang penguin. Lompatnya lucu banget. Lucu banget pas dia lompat turun, Mang. Loncatnya gitu ya. Iya, gitu. Gemoy gak penguin? Gemoy. Pengen juga, mau? Enggak sih. Enggak mau. Enggak. Kenapa? Susah ngerawatnya. Harus di es dia nggak sih? Iya, di sini kepanasan kegerahan ya gitu. Berarti kita nextnya nyo. Nyo. Ya. Kita tutup intermejonya dengan laporan Febri ketika sholat. Ada saja adik kelasnya. Ceki people. Play. Ibu, tadi kan aku lagi sholat, tiba-tiba pas lagi sujud gininya ibu, anak kecil tuh gini-gini kepala aku. Nah ibu semua empat rakaatnya kepala aku digini-gini setiap pas lagi sujud ibu. Sampai aku gitu kerip-kerip ketawa-ketawa ibu. Ibu. Apa nafasnya begitu? Aku yakin banget itu dia abis dari musola gitu kan, lari. Sambil dalam hati, laporin sama si ibu. Febri harus diselamatkan, Febri. Hey, Febri kenapa melehoi begitu, Febri? Sekali lagi ya. Iya. Tadi kan aku lagi sholat, tiba-tiba pas lagi sujud gininya ibu, anak kecil tuh gini-gini kepala aku. Nah ibu semua empat rakaatnya kepala aku. Alisnya gitu loh. Setiap pas lagi sujud ibu, sampai aku gitu kerip-kerip ketawa-ketawa ibu. Ibu, tadi kan sampai aku begitu. Tapi si Febri ini mungkin akan cocok jadi konten kreator gitu kan, yang storytelling. Kayak model Keanu gitu yang dia jago banget storytellingnya enak, dia menceritakan sesuatu tuh sampai begini. Febri. Tolonglah Febri. Tapi lucu sih. Lucu ya? Boleh lah Febri. Good, bikin aja ketawa. Apa gitu? Habis ya. Sekarang kita menuju ke Setting to Super. Luncur. Yo. Yes. Opening dulu Setting to Super Tension yo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Lama sekali opening Setting to Super Tension. Langsung aja yang pertama dari Carlos Thomas. Terima kasih hatur nuhun Radio Santuy. Semangat terus ya untuk semuanya. Aku heran deh, why sama negara plus 26 dunia tipu-tipu kok sekarang beli ori ngaku KW dulu, beli KW ngaku ori.
Dasar Supreme Magelang katanya mah. Kepo kalau dukun kuliah DKV, perfilman, sains, teologi dan lain-lain itu kan. Politik gimana ya, pasti bertolak belakang dan berdebat sama dosen deh gitu kan. Yuk yang mau meluapkan mungkin ya, meluapkan keresahan dibalut komedi ala-ala Komika Suci, stand up show dan lain-lain gitu kan, dipersilahkan gitu. Disambut sama Rima Sarita Channel. Ngomongin soal Bu Owner Skincare, aku juga terjun ke skincare pas pandemi. Emang masa pandemi pasar skincare naik pesat banget, Mang. Emang katanya kan skincare racikan dari Makassar. Kebanyakan. Aku awalnya jualan skincare AMR Glow brand dari Makassar juga. Sekarang jadi punya brand skincare sendiri dari Lampung. Doain ya, Mang, semoga bisa jadi sultan kayak Bu Mira Hayati. Amin. Mungkin pas pandemi orang nggak bisa kemana-mana, nggak terlalu sibuk di luar, jadi bisa fokus merawat diri. Betul. Makanya skincare rame katanya nih. Fun fact juga menarik. Next ada dari dapur Mang Upe, ikut lapaknya Sultan santuy. Kesian juga ya Mae Soima diperlakukan begitu, padahal wajib pajak itu harusnya dihormati loh. Dalam kasus harga rumah misal di bawah NJOP itu urusan privasi penjual dan pembeli. Kan. Lagian misal rumah dijual harga murah itu wajar-wajar aja, kenapa? Ada penjual yang lagi ada kebutuhan mendesak hingga harus nurunin harga jual biar cepet ada yang beli. Ini sangat wajar loh, iya nggak, Mang? Betul. Ini namanya bisnis jual beli. Makanya disebut mahal tuh relatif, karena mahal menurut aku, menurut Nyonyo, menurut yang lain tuh akan berbeda gitu. Begitupun murahnya gitu. Tolonglah. Dari barber. Kalau gue punya tas emas kayak gitu mah, kalau mau makan harus cari tempat makan yang ada CCTV-nya. Aja deg-degan gitu kan. Nextnya Nur Hasanah. Ayo netizen Indonesia bangkitlah, bantu KPK bongkar RR 3 kasus pencucian uang dan korupsi. Ingat, satu sektor saja bersih maka setiap warga Indonesia bisa dapat 20 juta per bulan. Apalagi semua sektor pendapatan negara, sudah pasti rakyat sejahtera. Buat mak yang bagi-bagi duit mantap deh, tapi lain kali mamangnya dibagi juga. Makanya larinya yang cepet, Mang, kalau ada bagi-bagi duit. Nggak tahu info. Tapi kalau semua sektor Indonesia bersih dari korupsi, berarti sebenarnya negara Indonesia tuh kaya. Iya dong. Rakyat tuh nggak ada yang sampai kelas-kelas bawah gitu. Minimal stop paling bawahnya tuh di kelas menengah gitu kan. Yes. Gokil. Bisa jadi negara maju kan? Korup. Gak boleh kayaknya negara maju mah. Ada yang ngontrol. Nextnya ya Nur Hayati. Numpang komen ke Alvia, hadir nyimak Nyomang, banyak yang wadidaw nih. Sukses terus Nyomang, sehat selalu semuanya. Ya ini bukan Alvia. Ini bukan Alvia gitu kan. Iya kebiasaan sama Alvia gitu kan. Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Terima kasih lapaknya Kak Carlos Thomas. Mang, kenapa kita harus bayar pajak? Gaji gak seberapa dipotong pajak. Belum lagi pajak tahunan motor. Belum lagi kalau makan di luar kena pajak. Satu lagi beli di minimarket juga kena pajak. Punya usaha sendiri, modal sendiri juga bayar pajak. Berasa dipalak. Hehehe. Sehat selalu semuanya. Gini Mai, kan itu pajak tuh tujuannya untuk membangun. Next ya. Kenapa gak dilanjutin? Tidak ada faktanya. Nextnya dari HT. Thanks katanya. Dari Widi Andika. Permisi numpang komen KHT. Punten Nyomang, kawal terus kasus perpajakan sampai viral banget biar semua orang bersuara. Syukur-syukur ada yang bikin petisi untuk menghalalkan hukuman mati untuk koruptor. Pejabat itu dipilih oleh rakyat untuk melayani rakyat, bukan dipilih oleh rakyat untuk malingin duit rakyat. Rasanya hukuman itu cocok untuk orang yang mengkhianati kepercayaan masyarakat yang sudah memilihnya, bahkan mencuri uang dari orang-orang yang memilih mereka. Orang yang mengkhianati kepercayaan rakyat rasanya lumrah dihukum mati. Kalau perlu bawa keluarga mereka sekalian. Kalau undang-undang hukuman mati untuk koruptor, rasanya mayoritas pejabat mungkin akan mengundurkan diri dari jabatan mereka. Dan secara tidak langsung akan membunuh para calon-calon pejabat korup yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat. Dan tolong gak usah bicara tentang HAM pada konteks hukuman metong untuk koruptor. Apakah para koruptor mikir tentang HAM ketika mencuri uang rakyat? Tentu saja tidak. Tapi mungkin menurut Mamang akan sulit ya, karena dibikin undang-undang soal koruptor itu hartanya disita aja DPR nggak setuju. Apalagi begini, karena kan keluarga dari Zoldik. Jarwo 1253 keluarga Zoldik, WK Hunter X Hunter. Dia nonton juga, dia tahu juga ya.
Nextnya Rian Fadila, hadir Nyomang, soal pajak aku no komen mang ya, cukup tahu aja dulu gimana kasusnya Sultan Gayus Tambunan. Aku cuma mau kirim salam aja buat para santuy people, semoga Allah kasih rezeki dan disehatkan selalu. Makasih atas lapaknya Miss Nawati NN. Halo KHT, aku numpang lapaknya ya, terima kasih. Bahasan kali ini wadidaw Nyomang, Salfok sama Nyonyo nonton Hunter x Hunter juga ya, keluarga Zoldyck. Gila. Bagi kayak satu tasnya Bu Rafael digadain bisa itu tasnya. Tapi jangan deh, uang haram gak berkah. Usut tuntas komplotan Rafael Alun. Abisin sampai ke atas-atasnya biar dapat 20 juta per kepala. Yongs. Makasih Nyomang, gak berhenti ketawa anjir. Membahagiakan sekali isi kontennya. Sehat, semangat, sukses selalu untuk semua santuy people in here. Miss Nawati juga nonton Hunter x Hunter, tolong lah Nyong. Sama-sama kita penonton. Nextnya Kevin Christodeus, selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan santuy people. Semua yang always inherent. No komen aja Tisam S4 untuk kita semua. Andika Pandu NR. Hermes Birkin, harganya bisa buat double checker bus motorhome katanya. Apalagi tas yang harganya puluhan juta sampai 110 juta bisa buat beli motor moge atau rakit PC gaming. Kalau 150 juta di atas bisa buat beli mobil, camper van dan lain-lain gitu kan, ruko sembako dan intinya PS. Itu mahal intinya Maya. Next ada dari Kimna. Ya Allah, capek banget, makin hari makin banyak aja kabar-kabar masalah negara sama duit. DRS MSI, ayo loh, tebak-tebak lagi. Kan netizen siapakah gerangan Bapak? Dr. Andes MSI, ayo lo tebak-tebak lagi kan netizen. Siapa gerangan Bapak? Ada bug di sistem EKTP kita berarti. Bukan di sistemnya sih, di yang menggunakan sistemnya. Nah ini Avi Agatha muncul. Kakim, aku ikut naik ya, lagi absen nyapa dan santuy people karena saldo yang lagi suka warna merah. Oke Alvia. Semakin hari semakin dibuat heran dan bingung sama kelakuan warga Wakanda ini Nyomang. Udah aku gak mau komen banyak-banyak, takut dosa. Masih di bulan puasa, waktunya nyari pahala bukan dosa, dan dengan mengurangi kejulidan. Wow, dalam hati gedeg juga sih. Tahan Pia, tahan. Sabar. Next ada di Sinaga Parholong. Numpang lapaknya ya Kak Kimna. Nyomang mari bayar pajak biar anak pejabat makan. Salam 3P S3P. Iya kan dari kira makan apa gitu, ternyata pejabat makan doang. Last of the Last ada dari Andi Leoret. Hai Nyomang, semangat terus ya. Akhirnya Marcel Radival kupas habis. Ida Dayak, Marcel adalah harapan dan barikade terakhir dari segala pembodohan berbau mistis. Ida Dayak tidak sakti. Dia sama dengan ahli terapi tulang pada umumnya seperti almarhum Haji Naim di Cepete gitu. Praktek tersebut bisa disebut traditional bone setters, yang sebetulnya sama aja seperti cara praktor, oktopi dan lain-lain disebutnya nih. Dan hal itu bisa saja dikatakan yang biasa saja di kalangan medis. Ngomong-ngomong soal dukun, dulu si Udin juga ngaku hanya nolong gak terima imbalan. Itu sih klasik buat gua katanya. Dan Ida Dayak dulu banget pernah melakukan pembodohan publik. Marcel bilang akan menggerebek kalau dia melakukannya lagi. Wah, ini bisa dipertanggungjawabkan kan ya. Nextnya boleh tidak percaya bahwa dokter sama sekali tidak akan merasa tersaingi oleh hal semacam itu. Tentu tidak salah jika masyarakat memilih alternatif, namun selama tidak membuat khalayak tersesat ke hal-hal mistis, maka akan baik-baik saja agar bangsa ini tidak semakin terbelakang katanya mah. Poinnya sih kalau aku mah sembuh aja sih. Kalau misalnya nih aku ngerasa sakit kepala, terus dipijitin sama mamang, ya udah gitu, aku nggak harus minum obat atau ke dokter. Udah sampai di situ aja. Kalau aku. Iya, itu mah masing-masing sih gitu kan. Mungkin harus merasakan birokrasi di Indonesia gitu kan. Habis ya? Habis. Closing. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan uang kepada santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dua tapi mangkak. Sabut dulu dan ciao.